Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur Engkau senantiasa memelihara kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan memberkati sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal 13. Roma pasal 13 ayatnya yang ke-14. Roma 13 ayat 14 yang demikian firman Tuhan. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul perenungan kita pada saat ini adalah mengenakan Tuhan Yesus sebagai senjata terang. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini dikelilingi dengan kegelapan. Kegelapan itu adalah dosa-dosa yang membuat kita bisa tergoda kemudian jatuh di dalamnya. Godaan-godaannya ada begitu banyak. Dan godaan-godaan itu membuat kita kemudian berpikir ulang. Kira-kira kalau saya melakukan ini dosa enggak ya? Cuma sekali aja lah. Nah ini sebuah godaan Bapak Ibu Saudara. Godaan itu membuat kita berpikir ulang. Dan ketika kita berpikir ulang, lalu kita mengambil sikap untuk melakukan apa yang dosa di hadapan Tuhan, nah itulah kemudian kita jatuh dalam dosa. Nah oleh karena itu Ibu Bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini menuntun kita untuk mengenakan Tuhan Yesus sebagai senjata terang, ya, perlengkapan senjata terang. Nah jadi Tuhan Yesus di sini digambarkan oleh Rasul Paulus itu ibarat seperti perlengkapan militer. Perlengkapan militer. Seperti seseorang yang mau berangkat perang. Nah itu harus pakai baju sirah, pakai helm, habis itu bawa senjata. Nah dalam hal ini Tuhan Yesus itu kemudian digambarkan sebagai perlengkapan senjata terang. Yang namanya perlengkapan senjata terang ini berarti ya senjata yang bersinar terang. Kalau bersinar terang artinya bisa dikatakan ya menyinari kegelapan. Supaya kalau gelap pas disinari jadi terang, jadi kelihatan. Nah ini adalah fungsi dari senjata terang, menghilangkan kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hati kita ini ada banyak kegelapan yang mungkin kita tutup-tutupi, yang mungkin juga terpancar keluar gitu ya, kelihatan begitu ya, lewat sikap, tindakan, lirikan mata, dan banyak hal lainnya. Nah, oleh karena itu senjata perang ini dalam hal ini sebenarnya juga bisa kita tujukan untuk diri kita, untuk kita melawan kegelapan dosa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Nah ini iri terhadap sesama yang berprestasi, kemudian takut ketinggalan berita, kemudian takut ketinggalan tren,
khawatir tentang masa depan, habis itu sombong, hidup semaunya sendiri, dan banyak hal lainnya. Yang semuanya itu perlu senjata terang supaya dosa-dosa itu bisa digantikan oleh terang kasih Tuhan. Yang semula sombong bisa bersandar pada Tuhan, yang iri kemudian diganti dengan sukacita, banyak hal lainnya. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka mari kita mengenakan senjata perang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus dalam masa hidupnya diceritakan bahwa Tuhan Yesus Kristus melawan ketidakadilan. Tuhan Yesus Kristus mengangkat orang-orang yang tertindas, orang-orang yang direpresi. Tuhan Yesus Kristus memberikan kesempatan kedua bagi orang-orang yang dipandang sebelah mata. Tuhan Yesus Kristus memberikan pengampunan. Tuhan Yesus Kristus tetap menerima, mengasihi murid-muridnya. Sekalipun pada saat Tuhan Yesus disalib, semuanya pada pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, malah Tuhan Yesus yang mendatangi mereka. Tuhan Yesus kemudian yang malah merangkul mereka semua. Nah, inilah Ibu Bapak Saudari-saudara, senjata terang itu seperti itu, seperti yang digambarkan oleh pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka mari kita mengenakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, supaya hidup kita ini yang sudah penuh dengan damai sejahtera semakin penuh dengan damai sejahtera. Yang sudah merasa bahagia dan sukacita semakin bahagia dan sukacita. Yang penuh dengan berkat Tuhan semakin penuh dengan berkat Tuhan. Yang sudah dikenal sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang takut akan Tuhan, semakin dikenal siapa Tuhan kita. Nah, kita menjadi saksi bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata perang. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami diingatkan kembali. Hidup kami seperti layaknya sedang berperang, dan kami memerlukan Engkau sebagai senjata perang untuk kami melawan dosa, melawan kegelapan, sehingga kami bisa senantiasa merasakan damai sejahtera Tuhan, terang kasih Tuhan dalam hidup kami, dalam hati kami. Bapa, kirimkanlah Roh Kudus-Mu supaya kami dimampukan dan terus dimampukan, terus diproses menjadi sempurna seperti Engkau. Bapa, inilah hidup kami, pakailah hidup kami sebagai alat. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.